Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita di dalam kitab Nasihati lin Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, putri dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan kita hari ini insyaallah sudah sampai di halaman 226. Semoga apa yang nanti kita dapatkan pada kajian pagi hari ini dapat menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kerabat yang satu keyakinan. Ya, artinya kita diberikan orang tua yang muslim, kita diberikan kakak, adik yang muslim, ya. Itu adalah nikmat yang jarang kita sadari. Subhanallah. Kapan orang akan menyadari bahwa kerabat yang satu keyakinan itu adalah sebuah nikmat besar, manakala Allah belum berikan hidayah, manakala Allah belum berikan nikmat tersebut kepada dirinya. Saya pernah bercerita kan kepada teman-teman yang kajian offline, saya masih ingat betul. Beberapa waktu lalu berjumpa dengan salah satu saudari kita yang berasal dari Perancis, dan beliau meminta kepada kami ya untuk mendoakan ibunda beliau yang sampai saat ini masih beda keyakinan. Ya, ibunya loh teman-teman, subhanallah. Ayahanda beliau alhamdulillah sudah masuk Islam ya, alhamdulillah, dan tinggal ibunya beliau. Ya, beliau bercerita, semoga Allah menjaganya, bahwa kata beliau, ya Azizah, tolong doakan ibu saya agar diberikan hidayah. Karena saya sedih, kata beliau, ya, ketika Allah belum mentakdirkan ibu saya untuk masuk Islam. Ya. Kemudian waktu itu saya mengatakan, insyaallah kita jauh di mata, kita saling mendoakan. Ya, dan kita doakan ya akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan hidayah kepada ibu saudari kita yang berasal dari Perancis itu. Masya Allah ya. Beliau sangat berharap sekali agar Allah Azza wa Jal memberikan hidayah untuk ibunya tercinta. Ya subhanallah. Dan dari tutur kata yang beliau ucapkan di hadapan saya itu menunjukkan bahwa beliau itu sangat sayang sekali kepada ibunya. Subhanallah. Ya, walaupun beda keyakinan, tapi beliau tetap berharap dan berdoa agar suatu hari kelak Allah, zat yang memberikan petunjuk, akan memberikan petunjuk kepada ibunya yang tercinta. Karena ya akhwat, subhanallah, kata beliau, bagaimana saya bisa mendoakan ibu saya kalau tiba-tiba ibu saya dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau meninggal dalam keadaan bukan muslim, maka seorang anak tidak bisa mendoakan ibunya. Dia bisa berbuat baik kepada ibunya di waktu ibunya masih hidup. Tapi ketika ibunya sudah meninggal dunia, maka doa-doanya tidak akan sampai. Ya subhanallah, beda dengan kita yang memiliki kerabat, memiliki orang tua yang muslim. Maka baktinya kita kepada ibu kita, baktinya kita kepada ayah kita, itu akan terus berlanjut. Walaupun orang tua kita sudah tiada, namun doa-doa kita akan sampai kepada orang tua kita yang kita cintai. Ya. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita syukuri. Subhanallah. Baik, kita masuk ke kitab Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Qala al-muallifah hafidhahullah ta'ala silatul qaribul kafir. Ya, bahwa menghubungkan al-qarib di sini adalah kerabat. Ya, dan kita tahu kerabat, kalau kita
melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan dapati bahwa kerabat itu adalah seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan, ya. Pertalian gitu ya, hubungan yang sedarah gitu ya. Itu namanya kerabat. Ya, subhanallah. Dan kerabat ini di dalam Islam diatur sedemikian rupa ya. Jadi ada hak-haknya kerabat, itu diatur ya. Kita hendaklah menunaikan hak kerabat kita, subhanallah. Di dalam Al-Qur'an semuanya diatur. Allahu Akbar ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan bagaimana menjalin hubungan kepada kerabat kita, orang yang terdekat, yang memiliki hubungan darah, namun beda keyakinan. Ya, namun beda keyakinan. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitab beliau jilid 10 halaman 413, qala al-Laits haddatsani Hisham an Urwah an Asma qalat. Subhanallah. Lihat teman-teman, ada yang menggelitik di garis tadi yang saya sebutkan di sini, menggelitik saya. Di sini lihat ada an Urwah an Asma. Disebutkan ya, subhanallah, dari Urwah, dan Urwah mengambil dari Asma. Lihat teman-teman, Urwah ini yang dimaksud adalah Urwah ibnu Zubair. Urwah putranya Zubair. Dan beliau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari siapa? Dari Asma. Asma itu yang dimaksud di sini adalah Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang anak dan ibu saling bersinergi gitu ya, subhanallah, untuk sama-sama mencintai ilmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kita tahu yang namanya Urwah, ya subhanallah, itu adalah salah satu pemuda yang luar biasa ya. Teman-teman masih ingat ketika mereka berkumpul, maka di antara yang cita-citanya ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Urwah ibnu Zubair, Masya Allah. Dan Urwah juga memiliki saudara-saudara yang luar biasa, di antaranya ada Abdullah ibnu Zubair ya. Dan Asma ini adalah istrinya Zubair bin Awam, ya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saudaranya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hanya beda ibu, ya, satu bapak. Kalau Aisyah itu ibunya namanya Ummu Rumman, kalau Asma Qutailah, ya. Dan subhanallah ya akhwat, Asma ini adalah ibu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa ketika beliau mendidik putra tercintanya itu untuk berani dengan kebenaran. Ya, beliau benar-benar ketika mengetahui Allah memberikan amanah kepada beliau seorang putra, maka beliau di antara pesan yang disampaikan kepada putranya, wahai putraku, janganlah kau mundur barang sebentar untuk membela kebenaran. Ya, subhanallah. Dan itu semuanya dibuktikan oleh putra-putra tercintanya. Ya, subhanallah. Di saat di depan itu ada fitnah, di saat di depan itu ada sebuah hal yang mereka harus pilih, maka mereka memilih dengan kebenaran, subhanallah. Dan ini merupakan motivasi yang sangat besar dari ibunda beliau, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita sebagai ibu terutama, hendaklah kita menjadi seorang ibu seperti Asma, ya, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi terbaik bagi putra-putranya, subhanallah. Dan beliau Asma, ya, sampai akhir hayatnya, ya Allah takdirkan untuk tidak melihat waktu tuanya, waktu sepuhnya, ketika sudah menjelang usia senja tuh Asma nggak bisa melihat. Tapi subhanallah, baik sangkanya beliau kepada Allah itu sangat tinggi ya. Walaupun Allah sudah mencabut nikmat mata tidak bisa melihat, namun tetap Asma beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, Masya Allah. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan semoga kita kelak berjumpa dengan beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, an Urwah an Asma qalat, berarti yang berkata dari Urwah dari Asma. Qalat, ya. Apa yang dikatakan di sini disebutkan oleh beliau, oleh Asma, qaddamat ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy. Subhanallah. Ibuku datang bersama ayahnya dalam keadaan musyrik. Ya. Fi ahdi Quraisy idza ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatuhum ma'a abiha. Fastaftatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi qaddamat wa hiya raghibah
Fa'asuha qalat na'am sili ummuki. Subhanallah. Lihat teman-teman. Jadi pada waktu itu datang dalam keadaan musyrik ya. Kemudian setelah itu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Lalu aku meminta ya agar Rasulullah fastaftaftu. Maka Rasulullah agar berwasiat atau berfatwa ya kepada beliau. Dan beliau mengatakan subhanallah. Apa wasiatnya beliau? Apa pesannya beliau? Sili ummiki. Ya subhanallah. Jalinlah hubungan dengan ibumu. Maksudnya hubungan yang baik. Jadi di antara hak seorang ibu, ya seorang kerabat, yaitu diantaranya adalah ibu, diantaranya ya akhwat adalah kita berbuat baik dikala mereka masih hidup. Walaupun beda keyakinan, satu muslim, satu bukan muslim, tapi tetap yang namanya hak kerabat diantaranya adalah kita berbuat baik kepada mereka, ya terutama kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Ibu kita yang telah mengasuh kita, ya ibu kita yang telah membesarkan kita. Jadi tetap kita berbuat baik, ya subhanallah. Bahkan ya akhwat, di dalam Al-Quranul Karim, hak kerabat itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Ada di dalam surah Isra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atidzal qurba haqqahu. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat kalian haknya mereka. Ya, haknya mereka diantaranya adalah kita berbuat baik. Subhanallah. Dan ini menunjukkan subhanallah bahwa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat memperhatikan kebaikan. Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kasih sayang, ya. Sampai-sampai berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua kita beda keyakinan, di dalam agama kita adalah sebuah keharusan. Subhanallah. Jadi subhanallah ya. Ini luar biasa loh teman-teman. Ya, berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu walaupun beda keyakinan, tapi tetap subhanallah ya kita harus tunaikan haknya. Ya subhanallah. Jadi beda keyakinan tidak membuat akhirnya kita kasar kepada orang tua kita. Ya. Antara anak dan orang tua sejatinya hubungan yang tidak bisa dipisahkan ya. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Ya subhanallah. Jadi Allahu Akbar ini adalah fitrah ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan subhanallah disebutkan bahwa ketika orang tua itu memaksa kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaati mereka, tapi kita harus menggauli mereka, kita harus memperlakukan kedua orang tua kita di dunia dengan baik. Subhanallah. Jadi yang namanya memiliki orang tua yang berbeda keyakinan itu bukan berarti putus hubungan silaturahminya, bukan. Ya, tapi tetap ya kita katakan ya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita harus bisa memberikan haknya mereka. Di antaranya adalah berbakti kepada ibu, kepada bapak kita, mentaati mereka selagi perintah mereka tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Ya, jadi subhanallah. Ya, luar biasa ya, subhanallah. Misalnya apa ya akhwat? Misalnya bisa membantu mereka ya. Jika mereka memerlukan kita, berkata-kata yang baik, tidak kasar ya. Karena ini menunjukkan kita itu berakhlak. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini orang tuanya masih beda keyakinan, maka tetaplah berbuat baik karena memang di dalam agama kita ya diajarkan demikian. Ya. Kalau teman-teman lihat dalam surah Luqman, maka teman-teman akan dapati apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihat, disebutkan bahwa ketika kalian mendapati kedua orang tua kalian itu beda keyakinan, maka ya kalian tidak perlu mentaati keduanya manakala mereka menyuruh kepada kemungkaran. Namun
pergaulilah mereka dengan baik. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sepanjang orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk menunaikan haknya mereka, yaitu berbakti kepada mereka. Subhanallah. Dan yang namanya berbakti kepada kedua orang tua yang beda keyakinan tuh tidak harus kita kembali misalnya ke agama nenek moyang, ya. Karena memang sudah banyak ya para sahabat ridwanullahi alaihim yang mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua yang beda keyakinan sampai akhirnya di antara mereka orang tuanya ada yang mogok makan gitu ya. Namun para sahabat ridwanullahi alaihim tidak kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ya, mereka tetap berprinsip ya bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Baik. Kemudian di sini disebutkan waqala rahimahullah haddatsana al-Humaidi haddatsana Sufyan haddatsana Hisham bin Urwah akhbarani abi akhbartani Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat ataitani ummi raghiba fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Ya, baik. Waqala rahimahullah, yang dimaksud waqala rahimahullah di sini adalah masih bersambung dengan tulisan yang di atas, yaitu balik ke Imam Bukhari. Waqala di sini teman-teman yang punya balpen boleh dicatat gitu ya, diberikan keterangan bahwa yang dimaksud waqala di sini adalah Imam Bukhari ya. Nah, jadi ini manfaat yang namanya belajar memakai guru itu akhirnya kita atas izin Allah diberikan kepahaman gitu loh. Beda kalau kita baca sendiri kita bingung ini maksudnya waqalanya kemana? Ya, waqala kepada Rasulullah SAW atau kepada siapa? Dan yang dimaksud di waqala di sini adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari? Haddatsana al-Humaidi, haddatsana Humaidi, haddatsana Sufyan, yang mengabarkan kepada kami Sufyan, haddatsana Hisham bin Urwa, yang mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwa, dia berkata akhbarani abi. Ya, kata Hisham bin Urwa, beliau mengatakan bahwa bapakku mengabarkan kepadaku, akhbaratni Asma, dan beliau mengabarkan bahwa Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, ya, anhuma berarti kepada Abu Bakar dan kepada Asma, mengabarkan kepadaku qalat, ya, ataitani ummi, ya, beliau berkata bahwa saya itu telah datang kepadaku ummi, ibuku, raghibah, dia ingin untuk menjalin ya hubungan kekerabatan di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya menjalin hubungan dengannya? Ya, asliha itu maksudnya menjalin kekerabatan ya dengan beliau. Apakah diperbolehkan? Apa kata Rasulullah SAW? Qala. Di sini Rasulullah SAW yang berkata qala na'am. Ya, boleh. Ya. Jadi diperbolehkannya seorang anak menjalin hubungan kekerabatan dengan ibunya, ya, walaupun beda keyakinan. Qala Ibnu Uyainah, kemudian Ibnu Uyainah berkata, ya, disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ya, yaitu dalam disebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya, menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya Allah tidak melarang kalian, la yanha. La di sini adalah la nahiyah, yaitu Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik ya dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agamamu. Subhanallah. Dan yang dimaksud dengan Uyainah di sini ya akhwat, qala Uyainah adalah Sufyan ibnu Uyainah. Ya, beliau terkenal dengan Uyainah biasanya. Beliau adalah seorang ahli hadis ya, yang dulu berdomisili di kota Makkatul Mukarramah ya. Dan beliau memiliki kunyah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki. Jadi namanya beliau adalah Sufyan bin Uyainah
atau terkenal dengan Ibnu Uyainah. Dan ini subhanallah ya akhwat, hal-hal yang demikian kalau kita mendengar ulama, yang ulama besar, maka hendaklah kita tulis namanya. Ya, kita tulis namanya dan kita pelajari. Pasti di dalamnya ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka. Ya, jadi beliau Sufyan bin Uyainah ini aslinya berasal dari Kufah. Ya, beliau orang ahlul hadis, kemudian pindah ke Makkatul Mukarramah, subhanallah. Dan beliau juga meriwayatkan ya beberapa hadis, kurang lebih sekitar 7.000 ya, dan beliau juga memiliki banyak karya ilmiah ya subhanallah yang senantiasa beliau jadikan itu sebagai tinta emas di dalam kehidupannya, masya Allah. Jadi kebiasaan orang-orang besar, para ulama, mereka meninggalkan jejak-jejak kebaikan sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, jasadnya sudah tidak ada, namun namanya masih terdengar. Ya, karya-karya besarnya masih dipakai, masih dipelajari oleh para penuntut ilmu. Ya, subhanallah. Dan beliau, masya Allah, di antara murid terbesar beliau, ya, yang mungkin teman-teman pernah dengar adalah Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in ini adalah murid besarnya Ibnu Uyainah, masya Allah. Ini subhanallah. Beliau kalau kita lihat dari orang-orang ilmu hadis itu kan, orang-orang ahlu hadis biasanya mereka punya derajat-derajat ya. Dan Ibnu Uyainah ini termasuk orang yang thiqah, artinya adalah yang sudah mendapatkan gelar thiqah, orang yang terpercaya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini wa akhrajahu Muslim, disebutkan oleh Muslim jilid 2 halaman 696. Ja'a fi riwayat raghimah. Baik. Di sini ada kata-kata raghibah ya akhwat, disebutkan di dalam riwayat Muslim itu bukan raghibah tapi raghimah. Jadi kalau di dalam Imam Bukhari, di dalam kitab Bukhari disebutkan kata-katanya, lafadznya ataitani ummi raghibah. Tapi kalau dalam riwayat Muslim yang disebutkan oleh Imam Muslim bukan raghibah tapi raghimah. Ya, ataitani ummi raghimatan. Dan artinya hampir sama, ya, raghibah dan raghimah. Baik, kita lihat di sini qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Qalat, sampai di sini qala al-Hafidz Ibnu Hajar qala at-Tibbi alladhi taharrara anna qaliha raghibah inna kana bila qaidul fal muradu raghibah fil Islam la ghair. Wa idza qurinat biqalihi musyrika aw fi ahdi Quraisy fal muradu raghibah fi sillati. Wa in kanat fi riwayati raghimah bil mim fa ma'nahu karihatun lil Islam. Qultu ay al-Hafidz amma allati bil muwahhid فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد فإنه حديث واحد في قصة واحد. Baik, di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang dimaksud di sini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau juga seorang ulama yang sangat besar ya akhwat. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa belajar lebih dalam siapa itu Ibnu Uyainah, ya, siapa Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang dimaksud dengan Hafidz Ibnu Hajar di sini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dan ini juga seorang ulama yang terpercaya, ya, masya Allah. Teman-teman bisa belajar biografinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau memiliki karya-karya besar, ya, yang patut kita baca. Dan beliau adalah seorang ulama pecinta ilmu, subhanallah. Ya, beliau hidup pada akhir abad ke-8 Hijriah, ya, subhanallah. Dan beliau subhanallah ya akhwat, ya, seorang yang terkenal gitu ya. Dan beliau bermadhab Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i, dan subhanallah beliau juga memiliki karya-karya besar. Jadi beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keilmuan, ya, subhanallah. Jadi beliau ahli di bidang ilmu fikih, ahli di bidang ilmu hadis, ahli di bidang ilmu qiraat, dan masih banyak lagi, masya Allah. Dan beliau pernah juga menjadi seorang qadhi, ya, subhanallah. Dan beliau ketika menjadi seorang qadhi, beliau sangat adil, ya, subhanallah, baik kepada Muslim ataupun kepada orang-orang yang
beda keyakinan atau orang-orang kafir. Di waktu beliau menjadi qadhi, beliau sangat adil. Sampai ketika beliau meninggal dunia, ya, orang-orang itu menangisi kepergiannya. Jadi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang pada waktu itu merasakan kebaikan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka ikut bersedih, ya. Mereka menutup pasar-pasar mereka, ya, untuk menunjukkan rasa berkabung mereka kepada wafatnya seorang ulama, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ya. Termasuk di antara karya besar beliau, karya besar Ibnu Hajar yang biasa teman-teman baca adalah Bulughul Maram, ya. Di kitab Bulughul Maram itu adalah karya besar Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kata beliau, ya akhwat, yang dimaksud dengan raghibah di sini adalah raghibah fil Islam. Ada yang mengatakan bahwa raghibah di sini adalah keinginan untuk masuk kepada Islam, la ghair, bukan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa raghibah di sini dijadikan atau disandingkan dengan fi ahdi Quraisy, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka raghibah di sini artinya adalah menghubungkan tali silaturahim. Jadi kalau ada kata-kata raghibah saja, maka kata Ibnu Hajar yang dimaksud adalah dia ingin masuk Islam, ibunya Asma ini. Kalau dihubungkan dengan ada kata-kata musyrikah di sini, berarti yang dimaksud di sini adalah waktu itu Asma bertanya untuk menghubungkan tali silaturahim, ya. Kalau yang disebutkan di kata raghimah bil mim, bukan bil ba, bukan raghibah, tapi raghimah bil mim, ya, dengan mim, artinya adalah karihatun lil Islam, dia membenci Islam. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian di sini disebutkan wa yata'inul qaid min jihatin ukhra wa hiya annaha law ja'at raghibah fil Islam lam tahtaj Asma an tasta'zin fi sillatiha li syuyu'in ta'alluf 'ala al-Islam min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amri fala yahtaj ila istidanihi fi dhalik. Kata beliau, kalau yang dimaksud dengan ibunya Asma ini, arti dari kata raghibah itu dia ingin masuk Islam, maka dalam hal ini Asma sejatinya tidak perlu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada ibunya, karena memang kalau ibunya sudah ingin masuk Islam, maka Asma langsung meminta ibunya untuk bersyahadat, gitu loh. Dan jelas, ya, Asma di sini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah boleh berbuat baik kepada ibunya yang belum masuk Islam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan hal tersebut, dan ini menunjukkan bahwa waktu itu ibunya Asma belum mau masuk Islam, ya. Nah, kemudian wa ummu Asma ismuha Qutailah atau Qutailah binti Abdul Uzza Quraisyiyah min Bani Amir bin Lu'ay kama fil Isabah. Nah, ini teman-teman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau itu punya istri lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Di antaranya adalah Qutailah sendiri. Ya, ini ibunya Asma, ya, yang bernama Qutailah. Ini adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dari Qutailah punya anak namanya Asma dan Abdullah. Boleh ditulis, ya akhwat, karena pelajaran ini, ya, jarang sekali kita menemukannya, ya. Jadi kita tuh taunya Asma dan Ibunda Aisyah itu kakak beradik, satu bapak satu ibu. Padahal beda ibu satu bapak. Ya, jadi bapaknya sama Abu Bakar As-Siddiq, tapi ibunya berbeda. Ya, ibunya berbeda. Dan dari pernikahan Abu Bakar As-Siddiq dengan Qutailah ini lahirlah Asma dan Abdullah. Ya. Dan ada lagi istrinya Abu Bakar, ya, selain Qutailah binti Abdul Uzza bin As'ad, ya, Al-Quraisyiyah, beliau dari Quraisy, ya. Ada Abdullah dan Asma. Ada juga Abu Bakar menikahi Ummu Rumman, namanya Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimir, ya, binti Amir
bin Uwaimir dari Bani Kinanah. Dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman, ya akhwat, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ibunda Aisyah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian Abu Bakar menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Asma binti Umais. Tapi subhanallah, lihat, Abu Bakar ketika menikahi Asma binti Umais ini, umur rumannya sudah meninggal. Jadi Abu Bakar tuh Masya Allah ya, beliau itu walaupun menikahi banyak perempuan, tapi beliau tuh nikahnya satu-satu. Ya. Allah ambil umur ruman, kemudian Abu Bakar menikahi Asma binti Umais. Teman-teman tahu Asma binti Umais siapa? Ya, Asma binti Umais ini ya akhwat adalah istrinya Ja'far. Ya, kalau teman-teman ingat kisahnya Ja'far binti Abdul Muttalib, ya, pamannya Rasulullah SAW, yang mana beliau berhijrah ke Habasyah, ya, dan beliau menjadi duta, ya, untuk bicara dengan Najasyi. Maka ketika itu Ja'far itu punya istri yang bernama Asma binti Umais. Dan Asma binti Umais ini ya akhwat, subhanallah, beliau kalau nikah itu dengan orang-orang keren loh. Orang-orang keren. Maksudnya bagaimana? Jadi beliau, suami pertamanya adalah Ja'far. Ya. Suami keduanya adalah Abu Bakar. Beliau menjadi ibu negara. Jadi pada waktu Abu Bakar memerintah menjadi seorang khalifah, maka ibu negaranya itu Asma binti Umais. Ya. Dan ketika itu, subhanallah, Asma binti Umais ini juga pernah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Fatimah meninggal, istrinya Ali bin Abi Thalib, maka Asma dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga menjadi ibu negara kedua. Subhanallah, menjadi ibu negara karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang menjadi seorang khalifah. Jadi asik loh teman-teman sebenarnya kalau kita belajar biografi para sahabiah, ya. Asma binti Umais ini belum lama kami kaji di Masjid Pogung Baru, ya, Rabu kemarin, Rabu pekan sebelum Lebaran, itu kita belajar bareng di Masjid Pogung Baru. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Yogyakarta, silahkan boleh bergabung, ya, belajar tentang kisah-kisah sahabiah. Jadwalnya hari Rabu pekan 3 dan 4, ya, subhanallah. Dan ini menurut saya ya, kita ketika belajar kisah-kisah sahabiah itu, kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita bagian dari mereka, ya, diantaranya akhlak-akhlaknya kita bisa tiru, ya, subhanallah. Dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak mempertemukan kita dengan para sahabiah ridwanullahi alaihin. Baik, kemudian dari pernikahan Asma binti Umais ini ya akhwat, ya, Allah memberikan anak yang bernama Muhammad, ya, Muhammad. Jadi anaknya Abu Bakar berapa? 5. Anaknya Abu Bakar 6. 5 dari tadi, ya, dari istri pertama Qutailah, punya anak Asma dan Abdullah. Kemudian istri keduanya Ummu Ruman, punya anak ibunda Aisyah dan Abdurrahman. Istri ketiganya adalah Asma binti Umais. Allah kasih siapa? Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana Muhammad ini dulu lahir pada waktu Haji Wada. Ya, lahirnya di mana? Di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Ya, subhanallah. Jadi Asma ini luar biasa, ya. Lagi perjalanan melahirkan, ya, masya Allah. Dan masya Allah, ya, subhanallah, radhiyallahu anha. Yang terakhir istrinya Abu Bakar As-Siddiq ini bernama Habibah. Ya, Habibah. Kemudian Abu Bakar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang bernama Ummu Kulsum. Ya, dari pernikahannya dengan Habibah, Abu Bakar dikaruniai seorang putri yang bernama Ummi Kulsum. Ya, jadi putra putrinya Abu Bakar ada 6. Ada Asma, ada Abdullah, ada Aisyah, ada Abdurrahman, ada Muhammad, dan ada Ummi Kulsum. Ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Masya Allah, ya. Dan semuanya itu ya akhwat, kalau kita lihat sepak terjangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendidik putra-putrinya itu untuk mencintai Islam, untuk memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Itulah Abu Bakar, ya, Masya Allah. Semoga Allah meridhai Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kemudian di sini ya akhwat, ya, disebutkan kama fil isabah, ya, disebutkan sebagaimana dalam kitab Isabah, ya, kitab Isabah. Ini juga teman-teman boleh baca. Jadi kitab Al-Isabah ini kitabnya namanya nama panjangnya Kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah.
Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, barusan kita kenalan kan siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Nah, di antara karya besar beliau adalah kitab Al-Isabah. Di dalam kitab ini memuat nama-nama sahabat yang paling lengkap, ya. Subhanallah. Dan beliau, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menelaah, ya, nama-nama sahabat, kemudian mengambil faidah, menyusun, mengurutkan, subhanallah, menjauhkannya dari kekeliruan, masya Allah, ya. Dan beliau biasanya mengurutkan dari mulai huruf hijaiyah, jadi lebih mudah. Misalnya, oh kita mau nyari siapa nih sahabatnya, namanya mau nyari Ali misalnya, atau Utsman atau Umar, berarti kita nyari di huruf ain, ya, nanti kita ketemu. Oh, ini berarti ada di sini ada Ali atau ada Umar dan ada Umar radhiyallahu anhum. Ya. Subhanallah. Baik, nanti boleh teman-teman kan lagi pada libur nih. Boleh deh buka sedikit-sedikit kitab Al-Isabah, ya. Baik. Kemudian di sini fadalla hadzal hadis ala silatul qaribul kafir, dan hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman boleh menyambungkan tali silaturahim kepada karib kerabat yang beda keyakinan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, ya, tidak ada larangan, ya, untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, ya, tidak memerangi kalian karena agama yang kalian anut, dan tidak pula mengusir dari negeri kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum wa tuqsitu ilaihim, dan hendaklah kalian berlaku adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Subhanallah. Baik, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir, maksudnya adalah Imam Ibnu Katsir yang memiliki kitab Ibnu Katsir. Ya teman-teman, kalau ada kitab Ibnu Katsir maka dibaca, bukan menjadi pajangan saja. Ya, saya beberapa kali kalau pas tanya kajian offline emak-emak gitu, apa kitab yang dimiliki? Biasanya rata-rata mereka mengatakan punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka dibuka kembali, dipelajari. Karena Ibnu Katsir juga seorang ulama yang sangat luar biasa, ya. Beliau banyak sekali karya ilmiah yang telah beliau torehkan, subhanallah. Baik itu dalam ilmu tafsir, ya, ataupun dalam ilmu hadis, ataupun sirah, ya, fikih. Beliau Masya Allah banyak. Dan di antara karya besar beliau adalah Tafsir Al-Quranul Azim, ya, Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, Masya Allah. Dan Ibnu Katsir ini bukan namanya ya akhwat, ya, namanya beliau tuh Ismail, ya, Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, ya. Di beliau namanya adalah Ismail. Seperti Imam Syafi'i itu namanya bukan Syafi'i, tapi namanya Muhammad bin Idris, ya. Kalau Ibnu Katsir namanya Ismail. Baik, di sini disebutkan apa kata Ibnu Katsir? Ay la yanhaakum 'anil ihsani ilal kufri alladziina la yuqatilunakum fid din kan nisa'i wadh-dhu'afa minhum an tabarruhum ay tuhsinu ilaihim wa tuqsitu ay ta'dilu. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini, la yanhaakumullah, artinya janganlah kita tidak berbuat baik kepada kerabat yang beda keyakinan. Jadi tetap kita berbuat baik, ya, dan Allah tidak melarang, la yanhaakum 'anil ihsan. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kita, seperti para wanita, kan nisa, ad-du'afa, atau orang-orang yang lemah, ya. Antabarruhum, apa yang dimaksud antabarruhum? Ay tuhsinu, berbuat baik kepada mereka. Tuqsitu ay ta'dilu, dan berbuat adil. Jadi subhanallah ya akhwat, kita itu
subhanallah ya, orang Islam itu luar biasa loh. Orang Islam itu kalau berbuat baik kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang yang beda keyakinan tuh tidak ada tidak ada udang di balik batu gitu loh di dalamnya. Bahkan subhanallah ya, di dalam Islam itu kita diperbolehkan loh menjenguk orang-orang kafir kalau di situ kita pun punya baik sangka kepada Allah, semoga dengan kita berbuat baik kepada mereka, semoga Allah berikan hidayah ya kepada orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam Islam. Ya, jadi Rasulullah SAW dulu juga beliau pernah menawarkan Islam ya kepada anak orang Yahudi. Lalu anak ini memandang ayahnya dan ayahnya memperbolehkan anak tersebut untuk ikut kepada Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, Islam ini adalah agama yang mulia, yang berbuat baik, tidak meminta apapun di dalamnya ya, dan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang kepada semua yang ada di alam semesta ini, dan Islam agama yang tidak memaksa. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, itu bukan berarti kita memaksa mereka untuk masuk Islam. Ya, namun tetap berbuat baiknya kita kepada mereka itu karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita. Karena Rasulullah yang memerintahkan kita, bukan karena apa-apa. Bukan karena agar mereka masuk Islam, bukan. Ya, dan kita di antara kewajiban kita kepada orang-orang yang beda keyakinan adalah mendoakan. Tetap doa itu harus ada, ya akhwat. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini diberikan ujian oleh Allah punya tetangga kafir, ya, maka sering-seringlah doakan, ya, sering-seringlah doakan agar Allah memberikan hidayah untuk masuk Islam. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, kalau Allah berkehendak sesuatu maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara haknya orang-orang kafir adalah kita doakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk untuk bisa merasakan nikmatnya agama Islam yang mulia ini. Ya, baik. Kemudian di sini ya akhwat, wastadalla bil hadis alladhi sabaqa fi qissati Asma. Ya, dan di sini disebutkan ya berdalil dengan kisahnya Asma yang sudah kita pelajari bersama. Thumma bayyana azza wa jal alladhina la yajuzu birram wal ihsan ilaihim. Ya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallawhum fa ulaika humudz zalimun. Ini ya akhwat, coba mohon digarisbawahi. Jadi kita ketika berbuat baik kepada orang-orang kafir bukan berarti kita loyal kepada mereka. Nah, ini nih pelajaran yang baru kemarin kita pelajari bagi teman-teman yang belajar bersama kami di Wingko, tempatnya Buras tuh Wingko Gading di Godean, daerah Godean. Itu kita kan sedang belajar kitab Al-Wajibat. Nah, kita kemarin mempelajari tentang kekufuran. Ya, jadi di antara prinsip ajaran Islam kita harus meyakini bahwa orang kafir ya kafir. Kita tidak boleh, ya akhwat, ini mohon diperhatikan dan disimak baik-baik. Kita tidak boleh meragukan kekafiran orang yang memang kafir, orang yang memang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita mengatakan kayaknya dia bukan orang kafir deh, kayaknya dia bukan orang non muslim deh. Itu tidak boleh. Justru itu akan membatalkan keislaman kita. Jadi kita, subhanallah, orang Islam nih hidup harus memiliki prinsip. Ya. Kalau memang dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengatakan bahwa dia adalah orang non-muslim. Dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk mengkafirkan orang-orang yang memang Allah kafirkan gitu loh. Allah telah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang musyrik. Ya, mereka semua adalah orang-orang kafir. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh meragukan dan kita tidak boleh pula ya membenarkan ajaran mereka. Tetap ajaran yang paling benar adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalaulah sampai ada Nabi Isa, Nabi Musa hidup di masa Rasulullah SAW,
maka mereka akan ikut ya kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Dan ya akhwat, ini juga penting bagi kita untuk belajar yang namanya wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Dan sepertinya pembahasan ini jarang dibahas ya. Padahal yang namanya al-wala wal bara itu adalah hal yang kita harus mempelajarinya ya. Al-wala, kita harus memberikan cinta kita kepada siapa? Orang-orang beriman, memberikan cintanya kepada orang-orang beriman terhadap kaum muslimin ya. Dan loyalnya kita kepada orang beriman itu tanda bahwa kita mencintai orang-orang beriman ya. Dan baroknya kita kepada siapa? Kita berlepas diri kepada orang-orang yang tidak beriman ya. Jadi kedudukan al-wala wal bara dalam Islam itu adalah hal yang perlu kita pelajari bersama ya akhwat ya, agar jangan sampai kita memberikan wala bukan kepada yang berhak ya, memberikan wala, memberikan pembelaan, memberikan kecintaan terbalik-balik misalnya kepada orang non muslim, dan malah sebaliknya kepada orang Islam sendiri kita benci misalnya. Dan ini hal yang tidak diharapkan. Jadi benci dan cinta itu ada kaidahnya, ada rumusnya itu ya subhanallah. Dan ini dipelajari dalam kitab-kitab tauhid. Baik, wal ihsan ilaihim la ya'uddu minal muwalat allati naha Allah azza wa jalla anha fi qawlihi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ya akhwat ayat ke-22. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah lah yang berfirman dan kita harus meyakini bahwa apa yang Allah firmankan itu betul. Apa yang Allah firmankan itu benar. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang tahu akan apa yang ada di dalam hambanya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman. Tidak akan Anda mendapati sebuah kaum yang dia yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang mana mencintai Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, sampai mereka berkasih sayang dengan orang-orang ya yang menentang Allah azza wa jal, dari orang-orang kafir ya. Mereka ada orang-orang yang akan Anda dapati kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang kaum yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dalam hal berkasih sayang bukan diberikan kepada orang beriman tapi kepada orang yang tidak beriman. Man hadallahu rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak kalian, au abna'ahum, atau anak-anak kalian, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, au ashiratahum, atau keluarga kalian. Ya, jadi subhanallah, ada loh orang-orang yang memang Allah jelaskan ada kaum yang dia mengaku beriman kepada Allah, ya beriman kepada hari akhir, tapi ternyata untuk masalah cinta lebih mencintai orang-orang non-muslim, lebih mencintai orang-orang kafir dibandingkan dengan saudara seimannya sendiri. Subhanallah. Padahal dulu, ya, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ammihi, dulu Nabi kita Muhammad SAW mencintai paman beliau yang bernama Abu Talib, ya, dan beliau dalam keadaan kafir. Kemudian turun ayat teguran, ya, bagi Rasulullah SAW. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang mungkin kamu cintai, tapi tetap yang namanya hidayah itu kan ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad ya akhwat. Petunjuk itu ada dua. Ada hidayah petunjuk taufik, dinamakan dengan petunjuk taufik, itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya petunjuk taufik, hidayah taufik. Dan ada namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, petunjuk namanya al-irsyad, itu adalah yang bisa diberikan oleh hamba Allah kepada hamba Allah yang lain. Ya, dan yang dimaksud dengan innaka la tahdi man ahbabta di sini adalah hidayatut taufik. Jadi enggak ada yang bisa memberikan hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian di sini al-ahad qaulain disebutkan ini adalah salah satu dari dua pendapat. Wal qaulu tsani anna fil aya hadfan wa taqdir ahbabta hidayatu wal aslu adamul hadf wal adillati allati fiha ibahatun mahabbatul kafir hiya al mahabbatu tabi'iyyah wa inna as-shakhs la yuqaddiru ala man'iha wa la ta'tabiru hadhihi muwalat wallahu a'lam. Wa yaqulu shaykhuna fi mas'alat hajrul kafir bil aqarib in kana fi hijri maslahah fala ba'sa bi hajri wa in lam takun maslahatu wal aslu silatul aqarib illa idha khayf minhum darar aw nahwa dhalik fa yastanibu ghairal abawain. Baik, jadi intinya ya akhwat dalam tulisan yang tadi saya baca itu intinya bahwa di sini hukum asal menyambung hubungan kekerabatan dengan yang beda keyakinan itu adalah menyambungkan tali silaturahim kecuali kalau memang di situ ada bahaya yang mengintai. Ya, kecuali kalau memang ada bahaya yang mengintai. Contoh misalnya, subhanallah, saya punya kawan itu dia ibu bapaknya masih kafir, ya masih non muslim, dia hidup di Indonesia. Kalau tadi yang pertama saya sebutkan dia adalah orang Prancis, asli Prancis ya. Ibunya belum masuk Islam. Kalau yang ini kisahnya dia ibu bapaknya orang Indonesia. Ya subhanallah, ketika dia masuk Islam, ya ibu bapaknya mengeluarkannya dari rumah. Ya mengeluarkannya dari rumah dan mengancam kalau si anaknya ini mendekat ke rumahnya lagi maka akan dibunuh. Misal kenyataannya seperti itu, maka boleh bagi sang anak tidak dekat-dekat dulu dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kalau mendekat kepada kedua orang tuanya maka apa ancamannya adalah dibunuh. Ya wallahu taala alam. Ala kulli hal, yang pasti ya akhwat, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak. Ya di antaranya adalah nikmat diberikannya orang tua yang muslim, diberikannya kakak adik yang muslim, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang istiqamah ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan ya, karena dengan sehat kita bisa beribadah, dengan sehat kita bisa bersilaturahim, dengan sehat pula kita bisa berbuat baik ya. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an ya akhwat, jazakunallahu khaira. Terima kasih atas kehadirannya, semoga Allah tulis dengan berbagai macam pahala. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.